Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimah, akhwat ummahat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan pagi hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memperkenankan kita, meridhai kita, mentakdirkan kita dan mengizinkan kita untuk dapat kembali hadir dalam kajian Humaira secara offline pertama kali setelah masa pandemi, dan semoga ini adalah bagian dari bukti cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah mudahkan kita untuk menggapai kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu, dan semoga ini adalah implementasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang baik, hamba-hamba terpilih, calon-calon penghuni jannah, Allah akan melakukan satu hal kepada hamba-hamba ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam perkara-perkara agama. Dan semoga ini adalah bagian dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba pilihan yang Allah mudahkan datang ke majelis ilmu. Di antara banyaknya manusia yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum izinkan datang ke majelis ilmu, Allah pilih kita untuk dapat hadir di majelis ilmu walaupun berbeda tempat. Biasanya kita berada di Masjid Kalitan. Hari ini Masya Allah, Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di masjid yang lain, Masjid Nurul Huda. Pada hakikatnya masjid ini sudah sangat akrab sekali dengan saya karena setiap Senin ba'da maghrib sejak 5 tahun yang lalu saya sudah mengisi rutin setiap pekan di sini. Maka ini sekaligus peluang untuk para ibu, para istri, para ummahat, para solihat untuk mengajak suaminya. Ada tempat yang sangat ideal untuk menuntut ilmu di majelis di masjid ini, yaitu setiap hari Senin ba'da maghrib dan juga setiap Kamis ba'da maghrib, seperti itu. Jadi hadirin memuliakan Allah, inilah yang pantas dan patut untuk kita syukuri. Kenapa kita wajib bersyukur atas dekatnya kita dengan ilmu? Karena sesungguhnya keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya hanyalah orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan hanya kepada Allah dia bertawakal dan berserah diri. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa seorang yang beriman itu imannya senantiasa bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ilmu untuknya, bertambah ilmunya, bertambah imannya. Maka para ulama mengatakan tidak ada kondisi yang lebih baik di antara orang-orang beriman setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan ketika dirinya dekat dengan ilmu. Maka kondisi setelah sholat yang terbaik bagi seorang hamba adalah kondisi ketika dia berada di majelis ilmu. Karena ilmulah yang menjaga keimanannya untuk senantiasa dekat dengan Allah. Karena di majelis ilmu setiap hamba diingatkan tentang berita-berita akhirat. Di majelis ilmu seorang hamba diingatkan tentang siapa Rabbnya, siapa Rasulnya,
apa yang menjadi peringatan dan apa yang menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berhati-hati dalam melakukan amalan kesalihan dan amalan ibadah dalam kehidupannya. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga ahlul bait beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa teguh dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah, yang mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa wa huwa maktubun indahu fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah menulis sebuah tulisan. Allah menulis sebuah tulisan qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan semua makhluknya. Sebelum Allah menciptakan semua makhluknya. Sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan angin, sebelum Allah menciptakan air dan api, sebelum Allah menciptakan manusia dan binatang, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan siang dan malam, sebelum Allah menciptakan pohon-pohon dan bebatuan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menulis satu tulisan, kata Rasulullah. Allah menulis satu tulisan, wa huwa maktubun indahu fawqa arsyihi, dan tulisan ini diletakkan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya Allah. Di atas arasy-Nya Allah. Ibu tahu enggak letaknya arasy Allah di mana? Ada tahu? Letaknya arasy Allah di mana? Yang tahu angkat tangan. Arasnya Allah letaknya di mana? Oh, belum pernah ke sana Ustadz, PPKM enggak boleh keluar rumah. Iya. Arasnya Allah, ibu-ibu, ada tepat di atas Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu di mana? Perhatikan hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di dalam jannah. Jadi kalau kita masuk jannah lewat 8 pintu itu, perjuangan kita belum berakhir, ibu-ibu. Ketika seorang sudah diizinkan Allah masuk jannah, perjuangannya belum berakhir, karena masih ada 100 lantai, mi'atu darajat, 100 lantai, di mana Allah menentukan di lantai keberapa kita tinggal. Semakin tinggi lantainya semakin indah. Seperti kita datang ke apartemen Paragon di dekat sini ya, kita naik ke lantai 20, kita buka jendelanya, tentu jauh lebih indah dibandingkan ketika kita masuk ke gedungnya, lalu kita masuk ke lantai pertama dan buka jendela. Lantai 20 kita buka, Masya Allah, kota Solo terlihat sangat indah. Mobil-mobil kecil-kecil, apalagi di malam hari, gemerlap lampu terlihat sangat mengkilau. Tapi kalau buka lantai pertama, Masya Allah, security dan parkir ya. Ya. Jadi lebih indah lantai yang atas. Makanya Allah menggambarkan jannah itu 100 lantai, yang paling tinggi itu yang paling indah. Yang paling tinggi kata Rasulullah, fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, minta jannah, jangan nanggung-nanggung, mintalah firdaus. Karena sesungguhnya firdaus adalah jannah yang paling tinggi dan yang paling tengah. Arahu fauqahu arsyar rahman. Aku melihat di atas firdaus ada arasnya ar-Rahman. Ada arasnya Allah. Jadi orang-orang yang masuk jannah firdaus secara langsung bertetanggaan dengan Allah. Karena tempat bersemayamnya Allah di mana? Di arasy. Ya. Jadi tempat yang paling indah itu firdaus. Dan tempat yang ada di atas firdaus itu arasnya Allah. Ya. Jadi coba Anda kalau ditanya tempat apa yang paling tinggi, ya arasnya Allah.
Allah katakan dalam Al-Quran, fi jannatin aliyah. Jannah itu tempatnya di tempat yang tinggi. Lah yang paling tinggi Firdaus, atasnya Firdaus Arasy. Lah Allah menulis tulisan ini di arasnya sebelum Allah menciptakan semua makhluknya, dan Allah letakkan tulisan ini di atas arasnya Allah. Aras sendiri itu sudah tempat tinggi, tulisan ini diletakkan di tempat yang di atas arasnya Allah, memberikan isyarat kepada kita ketika Rasulullah SAW bersabda dengan sabda ini, memberikan isyarat bahwa tulisan ini adalah tulisan yang sangat penting. Kalimat yang dituliskan Allah ini kalimat yang sangat-sangat penting. Buktinya apa? Satu, Allah tulis tulisan ini sebelum Allah menciptakan makhluk. Berarti kan penting ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, saking pentingnya sampai ditulis dulu. Buktinya apa yang kedua? Allah letakkan di atas arasnya. Buktinya apa yang ketiga? Allah tulis dan Allah tidak hafal. Tidak Allah hafal, tapi Allah tulis. Padahal Allah itu hafid. Allah maha menghafal, Allah maha menjaga semua makhluknya. Allah hafal betul semua makhluknya. Tidak perlu ditulis, itu sudah hafal ya. Makanya karena sesuatu ini penting, Allah memilih untuk menulisnya daripada menghafalnya. Seperti kita, kalau ada ilmu yang baru bagi kita, kita catat ya. Walillahil masalul a'la. Dan Allah tidak bisa dipermisalkan dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih menulis ini daripada menghafalnya. Nah, tulisannya apa pertanyaannya? Tulisannya itu satu kalimat singkat, tiga kata. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmati, rahmatku, sabaqat, mendahului, ghadabi, murkaku. Rahmatku mendahului murkaku. Hadirin dimuliakan Allah. Mendahului, kata para ulama, menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ditekankan lagi di dalam surah Hud ayat, di dalam surah Ghafir, di dalam surah Ghafir ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya, beberapa sifat. Allah katakan ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Ghafir ayat 3. Ghafiriz dzanbi, dan dialah zat yang mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dialah zat yang menerima taubat hambanya. Syadidil iqabi, dialah zat yang keras azabnya, keras siksanya. Zittaul, dialah zat yang maha pemurah. Dalam surah Ghafir ayat ketiga ini Allah memprofiling dirinya dengan 4 sifat: mengampuni dosa, menerima taubat, keras azabnya dan siksanya, yang keempat maha pemurah. Kata para ulama, dari 4 sifat ini yang 3 berupa rahmat dan yang 1 berupa murka. Ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah Azza wa Jalla ya. Maka ketika seorang hamba, kata para ulama, membaca hadis tadi dan membaca ayat-ayat seperti Ghafir ayat ketiga dan ayat-ayat yang lainnya ya, maka sudah seyogyanya bagi seorang hamba yang beriman, dia berusaha untuk mencari-cari rahmat Allah yang mana yang diberikan dan ditebarkan di setiap paginya untuk hamba tersebut ya. Jadi tugas kita ini mencari rahmatnya Allah yang mana dan mentafakurinya ya. Hanya di antara kita ini melewatkan hari begitu saja ya, dengan kesibukan kita. Yang jualan ya jualan, yang berangkat kantor, yang ngurus bisnis, yang ngurus rumah tangga, ngurus rumah tangga
Sehingga apa? Melupakan bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas, begitu banyak, dan murkanya Allah itu jauh lebih sedikit daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita mulai bangun tadi, terus membuka mata kita dalam keadaan bisa menghirup oksigen dengan normal dan tidak terpasang selang oksigen di hidung kita, maka itu bagian dari rahmat Allah. Ketika kita membuka mata kita tanpa rasa berat membuka kelopak mata, itu bagian dari rahmatnya Allah, bukan? Rahmatnya Allah. Saya beberapa waktu lalu baru saja membaca sebuah artikel, ada penyakit di dunia ini, orang yang lahirnya normal, hidupnya normal, tumbuhnya normal, tapi punya satu penyakit apa? Saraf untuk membuka kelopak matanya ini mati. Pernah tidak kita berpikir bahwa ini adalah rahmat yang begitu besar? Jadi buka kelopak mata ini tidak bisa otomatis, harus dibuka secara manual begini untuk bisa ngelihat. Matanya normal hadir, matanya normal, tapi buka ini tidak bisa, harus begini terus ditempel isolasi, selotip. Masya Allah. Jadi betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan cuma-cuma untuk kita. Ya. Kemarin sore saya menengok seorang aktivis dakwah anak-anak muda di Solo ini yang qadarullah masya'afa'al terkena sakit, dan sakitnya aneh hadirin. Dia setiap mau buang air kecil sakit. Ya. Ketika di ronsen pertama kali di sebuah rumah sakit di kota Solo ini, dokter hanya mengatakan, oh ini ginjal mas, ada pembengkakan di ginjal. Setelah itu minum obat sembuh, tapi sakit terus sampai akhirnya tidak ditemukan sakitnya. Ya, di ginjalnya baik, semuanya baik, daerah perutnya ini baik, sampai akhirnya dimasukkan teropong. Saya baru tahu juga itu. Ternyata ilmu kedokteran hari ini masya Allah, teropong itu bisa masuk, laki-laki ini ya, laki-laki bisa masuk di alat kelaminnya untuk bisa melihat isi yang ada di perutnya ini. Terus sampai ternyata ada penyempitan di saluran sampai tenggorokannya ini, sehingga air yang masuk sampai di bagian kirinya ini menyempit, sehingga untuk buang air itu tidak bisa, kesakitan dia. Langsung akhirnya apa yang dilakukan dokter saat itu juga, ketika teropongnya itu masuk menyentuh bagian yang sempit itu, dia kesakitan, sampai akhirnya dia dibius total, dilakukan operasi, dibuat satu pengait di sini, disalurkan sampai ke sini untuk membuka apa? Membuka salurannya yang menyempit itu tanpa sebab hadir. Ditanam dulu selama sebulan katanya. Ya. Dan semenjak ditanam itu kencingnya selalu berupa darah. Coba Anda bayangkan. Pernah tidak kita mensyukuri bahwa ini normal kita ini? Ya. Buang air ya buang air saja. Buang air kecil, buang air besar, masya Allah lancar. Ya. Itulah mengapa ketika kita keluar dari kamar mandi itu selalu doanya ghufranaka hadir. Pernah nggak jenengan mikir, keluar kamar mandi kok Rasulullah ngajari kita doa ghufranaka? Ghufranaka itu artinya apa? Ya Allah ampuni aku, astaghfirullah artinya. Keluar kamar mandi kok ghufranaka? Padahal di dalam kamar mandi kita nggak bermaksiat. Dalam kamar mandi kita nggak bunuh orang. Di dalam kamar mandi kita nggak berzina. Ya kita hanya mandi, kita hanya qada'ul hajah, hanya menyelesaikan kebutuhan kita. Lah kok keluar kamar mandi kok disuruh ghufranaka? Apa hubungannya? Ternyata para ulama membahas mengapa kita keluar kamar mandi itu disuruh ghufranaka, disuruh baca ya Allah ampuni aku. Karena seringkali kita lupa bahwa buang air itu adalah sebuah nikmat tadi. Lupa bahwa bisa mandi seger pakai air bersih itu sebuah nikmat. Ya. Keluar kamar mandi kita disuruh minta ampun sama Allah karena sering lupa sama nikmat yang Allah berikan. Kita ibaratkan ini semacam rutinitas saja, yang akhirnya menjadikan kita lupa bahwa ini adalah bagian dari rahmatnya Allah. Ya. Mandi, kebiar, minum, masya Allah kita ini minum itu mudah sekali. Ya, saya waktu ke Palestina mendatangi satu rumah sakit milik warga Gaza, di situ masya Allah banyak anak kecil yang terkena kanker.
Saya kira datang ke rumah sakit kanker, saya kira yang pasiennya ya orang-orang lanjut usia gitu, lansia. Ya, ternyata sampai sana, Masya Allah, dari sekitar 20-an pasien itu sekitar 15 orangnya anak-anak. Saya bingung, loh katanya rumah sakit kanker, lah kok pasiennya anak-anak, masa anak-anak kena kanker? Saya bilang, iya Ustadz, ini anak-anak kena kanker semua, organ dalamnya rusak. Loh kenapa rusak? Mereka minum dari air sumur yang sudah dicampur dan sudah dikotori oleh limbah radioaktif oleh Zionis, dan mereka tidak punya pilihan karena minumannya tinggal ini. Kalau tidak minum haus, kalau minum sakit ya. Jadi betapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan banyak pula di antara nikmat itu yang lupa kita syukuri bahwa itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Lah, di luar pembahasan kita ini, ya, saya menemukan beberapa kaidah di dalam syariat ini. Saya hitung di sini, saya kumpulkan sebenarnya banyak, hanya saja tidak semua bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada kaidah-kaidah di dalam syariat ini, yang mana kaidah-kaidah ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu seharusnya mudah untuk masuk surganya Allah. Karena luasnya rahmat Allah itu, sehingga orang-orang beriman itu seharusnya mudah masuk surganya Allah dan sulit masuk nerakanya Allah. Ya. Lah kaidahnya apa saja? Kan kita bahas satu persatu insya Allah. Karena penting bagi kita untuk mentafakuri kaidah-kaidah ini agar apa? Agar kita ini malu kalau kita kok sampai nanti bertemu dengan Allah dengan membawa begitu banyak dosa. Agar kita ini lebih berhati-hati dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul nanti yang diharapkan Allah agar hamba-hambanya masuk surga itu betul-betul kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dimudahkan masuk surga. Karena ternyata kaidah-kaidah syariat itu semuanya memudahkan kita masuk surga dan mempersulit kita masuk neraka. Makanya tema kali ini sulitnya masuk neraka. Orang beriman itu harus merubah mindsetnya bahwa masuk neraka itu sulit, masuk surga itu mudah. Kita coba ya kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, para ulama menyebutkan Allah Jalla Jalaluh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwa hambanya itu hamba yang lemah. Kita ini kan makhluk yang sangat lemah hadirin. Kita suka berkeluh kesah, kita ini lemah, dhaif, ya. Khuliqa halu'a, suka berkeluh kesah, dikit-dikit mengeluh, itulah kita. Ya. Kita mudah melakukan dosa. Rasulullah katakan kullu bani adam khotta'un, semua manusia itu pakar dosa, kata Rasulullah. Khotta'un itu bukan khata', bukan khotta'un, di atas huruf ta itu ada tasydid. Dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah, penekanan. Ya, khotta'un itu bukan orang yang sekali melakukan dosa, tapi orang yang berulang-ulang kali melakukan dosa, berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Itulah kita. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bersegera untuk bertaubat. Lah kita ini hamba yang lemah. Jadi kaidah yang pertama itu disebutkan oleh para ulama, Allah itu tahu betul bahwa hambanya itu hamba yang lemah, mudah melakukan maksiat dan dosa. Maka Allah memberikan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Allah membukakan banyak pintu-pintu penggugur dosa. Bukankah ini sebuah makna bahwa Allah itu benar-benar luas rahmatnya hadirin? Allah tahu hamba ini melakukan dosa, Allah kasih kesempatan, dibukakan beberapa pintu penggugur dosa. Dan pintu penggugur dosa itu tidak hanya taubat loh, tidak hanya taubat. Kalau dulu di zamannya Nabi Musa, Bani Israel itu taubatnya disuruh apa? Bunuh diri. Taubat, syariat taubatnya di Bani Israel itu bukan menyesali dosanya, terus apa istighfar, terus sholat taubat, enggak. Bunuh diri hadir. Syariatnya Nabi Musa.
Syariatnya Nabi Muhammad, orang kalau menyesali dosanya, menggugurkan dosanya itu bukan hanya dengan taubat. Ibnu Taimiyah itu menyebutkan 10 pintu penggugur dosa. Muridnya Ibnul Qayyim menyebutkan ada 4 pintu penggugur dosa. Ada taubat, ada istighfar, ada amal solih. Amal solih menggugurkan dosa kan. Ya, ada musibah, kalau dia kena musibah, sabar, dia menggugurkan dosa. Ya, sakit menggugurkan dosa. Ya. Beramal solih, berangkat ke masjid, majelis ilmu, ya, untuk sholat, untuk beribadah, 1 langkah nambah pahala, 1 langkah menggugurkan dosa. Wudu, ya, ambil air wudu, sisa-sisa air wudu itu setiap tetesnya menggugurkan dosa. Banyak sekali pintu-pintu penggugur dosa yang Allah berikan kepada hambanya yang lemah ini. Seharusnya kalau Allah sudah kasih peluang seorang beramal solih, Allah kasih peringatan yang ini dosa, harusnya kalau ini sebuah permainan saja, ya, karena dunia ini kan permainan kan, laibun walahun kan, ya, laib itu permainan, lahun itu kesenangan sementara saja, ya. Harusnya kalau ini sebuah peraturan permainan, kalau dia melakukan amalan soleh dapat poin, kalau dia melakukan dosa dapat poin dosa. Tinggal nanti di akhir ditimbang kan, mana yang banyak masuk surga. Kalau amalan solehnya banyak masuk surga, dosanya banyak masuk neraka. Tapi tidak untuk Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan tidak hanya 1 pintu dosa, 1 pintu penggugur dosa. Tidak hanya taubat, ada istighfar di situ, ada amalan solih di situ. Para ulama mengatakan kenapa amalan solih? Karena ada di antara manusia, di antara hamba-hambanya Allah ini yang pingin menyesali perbuatan dosanya dan tidak ingin mengulangnya lagi, tapi dia kebingungan untuk bertobat. Kondisinya tidak mendukung dia untuk bertobat. Orang-orang di sekitarnya membuat dia enggan untuk bertobat. Maka Allah bukakan cara yang lain. Cara yang lain apa? Perbanyak amal soleh. Datang seorang sahabat dari ujung kota Madinah, menemui Rasulullah SAW, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Terus bertanya dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku fulan datang dari ujung kota Madinah. Di ujung kota Madinah aku bertemu dengan seorang wanita ajnabiyah, orang wanita asing, bukan mahram. Ketemu dengan wanita ajnabiyah, aku tertarik dengannya karena dia cantik. Lalu aku mengajak dia pergi berduaan dengan dia. Kulitku sudah menyentuh kulitnya, bahkan aku telah menciumnya, ya Rasulullah. Tapi setelah aku menciumnya, aku mengingat bahwa ini adalah sebuah kemaksiatan, sehingga aku menghindarinya, tidak sampai aku berbuat zina. Inilah aku ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Sahabat ini datang ke Rasulullah untuk menyesali perbuatan dosanya. Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW terdiam ketika itu, sampai sahabat Umar berkata, wahai fulan, ya, alangkah baik jika kau menutupi dosamu, menutupi aibmu, karena Allah telah menutupnya dengan rapat. Kenapa kamu cerita-ceritakan? Baik juga maksudnya Umar, kamu ini punya aib ditutup sama Allah, kau malah mbok ceritakan. Tapi maksudnya sahabat ini juga baik, dia pingin bertobat atas perbuatannya. Dia tanya ke Rasulullah, Rasulullah nggak jawab. Rasulullah akhirnya menyingkir dari si fulan yang bertanya ini, dikejar sama si fulan dan Rasulullah tidak menjawab. Sampai singkat cerita sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Selesai sholat asar turun wahyu, turun surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Nanti dibuka ya, surat Hud ayat 114. Wa aqimis salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan kerjakanlah salat di siang hari dan malam hari, kata Allah, sesungguhnya amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikianlah peringatan untuk orang-orang yang mengingat. Seakan-akan penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa ayat ini khusus untuk si fulan yang bertanya tadi, yang bermaksiat terus ingat Allah. Dzalika dzikra lidzakirin. Akhirnya si sahabat ini dipanggil sama Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu tadi salat asar tidak? Salat ya Rasulullah, makmum bersamamu. Sesungguhnya 1 ayat telah turun untukmu.
kerjakanlah sholat di siang hari dan malam hari, sesungguhnya amalan kebaikan itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Ayat ini diberikan kepada sahabat tadi. Seakan-akan Allah memerintahkan sahabat tadi untuk memperbanyak amalan solih agar dosa-dosanya yang dia lakukan itu berguguran. Ya. Dan para ulama menyebutkan faidah lain. Misalnya Ibnu Taimiyah menyebutkan faidah bahwa amalan solih yang paling cepat menggugurkan dosa itu adalah amalan solih yang serupa dan sejenis dengan dosanya. Ulangi ya, amalan solih yang paling cepat menggugurkan dosa adalah amalan solih yang serupa dengan dosanya. Gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Maksudnya begini, kalau kita di masa lalu punya dosa berupa dosa harta, kita pernah menipu orang misalnya, atau kita pernah merampas hak orang lain, atau kita pernah bertransaksi dengan transaksi haram, amalan solih yang paling cepat menggugurkan dosa ini adalah amalan solih dengan harta, infak, sedekah, ya, wakaf, zakat, dan seperti itu. Amalan solih misalnya dosa kaki, kita dulu sering jalan ke tempat-tempat maksiat, ya, kita sering datang ke tempat-tempat yang haram, maka amalan solih yang paling cepat menggugurkan dosa yang berupa dosa langkah kaki adalah amalan solih berupa langkah kaki. Jalan ke majelis ilmu, datang ke masjid, seperti itu. Kalau dosa kita dosa lisan, maka amalan solihnya amalan solih lisan. Sebagaimana sahabat tadi dosanya dosa fisik. Ya, dia bertemu dengan seorang wanita, berduaan, ciuman, maka amalan solih yang paling cepat menggugurkan dosanya adalah amalan solih yang sifatnya fisik, sholat, ya, membantu orang, ya, berkhidmat untuk masjid misalnya seperti itu, berkhidmat untuk kajian seperti ini, amalan-amalan fisik, ya. Makanya hari dimuliakan Allah ini baru satu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala saking pemurah dan luas rahmatnya, Allah bukakan untuk kita beberapa pintu penggugur dosa agar kita tidak masuk neraka gitu loh. Agar orang-orang beriman yang faham kaidah ini tahu bahwa Allah itu luas rahmatnya sehingga menghendaki kita itu semua masuk surga. Makanya para ulama itu mengatakan aneh, kok ada orang beriman masuk neraka itu aneh. Harusnya masuk surga dengan satu kaidah ini tok baruan. Ya. Makanya Ibnu Qayyim sampai menegaskan, seorang itu ketika sudah menumpuk dosanya, Allah akan lihat orang ini suka bertobat atau enggak, suka istighfar enggak ini. Kalau enggak pernah tobat, enggak pernah istighfar, maka Allah lihat dengan cara yang kedua, dia suka beramal solih enggak. Ternyata amal solihnya ya males-males, ya hitung-hitungan amal solihnya, ngerjakan sekali aja riya misalnya. Maka Allah gunakan cara yang ketiga agar menggugurkan dosa hamba ini, karena dia beriman kepada Allah. Caranya apa? Allah timpakan musibah dalam hidupnya. Ya. Para ulama mengatakan cara yang paling cepat untuk menghilangkan musibah itu dengan apa? Dengan taubat, istighfar, dan memaksimalkan amalan solih. Karena bisa jadi musibah datang itu karena banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita tidak terlalu pintar beristighfar, bertaubat, dan kita tidak terlalu pintar beramal solih. Makanya Allah gunakan cara yang ketiga. Kok ternyata dikasih musibah tidak sabar, tidak ridho, malah mengumpat keadaan, malah bersuudzon kepada Allah, maka Allah akan gunakan cara yang keempat, kata Ibnu Qayyim. Cara yang keempat apa? Ya, Allah masukkan dulu dia ke neraka sebagai kafarat dari dosa-dosanya. Kalau sudah habis dosanya baru dimasukkan dalam jannah. Kurang baik apa Allah? Masih dimasukkan ke dalam jannah. Tapi jangan coba-coba untuk kita mencoba cara yang keempat ya. Aku mlebu-mlebu neraka sik gak apa-apa lah. Wal iyadu billah. Ya. Studi banding sik lah, studi tur. Wal iyadu billah ya. Jangan ya. Neraka itu berat hadir. Satu harinya seperti 1000 tahun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya satu hari di sisi
Robku di sisi Robmu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Ya, satu hari itu seperti 1000 tahun. Para ulama ngitung kalau sehari 1000 tahun, kita hidup 60 tahun di dunia ini, Bu. 60 tahun di dunia, atau ada yang lebih mungkin ya, yang lebih extra time itu, ya, injury time ya. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu 60-70 aja. Jadi kalau kita dikasih lebih, alhamdulillah. Ya, maksimalkan amal soleh. Yang belum sampai 60-70 ya jangan berleha-leha, karena kematian itu kita tidak tahu, rahasia Allah. Ya. Kata para ulama, 60 tahun di dunia itu seperti 8 menit di akhirat. 8 menit jadi. 8 menit tok. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalau kita ini dikasih kenikmatan di dunia ini, kemudahan, harta, pangkat, jabatan, pekerjaan yang mudah, anak-anak sehat, suami setia, masya Allah, ya, itu jangan terlalu jumawa, karena itu cuma 8 menit tadi. Ya. Anda yang hari ini menderita, tidak punya banyak harta, hidupnya sulit, pekerjaannya nggak gampang, anak-anak diatur sulit, ya, ada masalah rumah tangga, bersabarlah sebentar, ini hanya 8 menit, ya, hanya 8 menit. Ya. Lah kita lanjutkan ya, malah bahas menit-menitan ini ya. Kaidah yang pertama tadi apa? Allah bukakan pintu-pintu penggugur dosa, dan ini seharusnya menjadikan kita malu, menjadikan kita ini betul-betul tidak punya muka di hadapan Allah kalau nanti ketika kita berhadapan dengan Allah kita membawa begitu banyak dosa, karena Allah berikan sarana untuk menggugurkan dosa. Ya, ini kaidah pertama. Kaidah pertama yang kita akhirnya memahami, masuk surga itu gampang, masuk neraka itu sulit. Nah, kok ada orang beriman bilang masuk surga itu sulit, nggak optimis nih orang. Harusnya optimis, Bu. Ya, mulai sekarang pulang dari sini harus optimis. Masuk neraka itu sulit, masuk surga itu mudah. Iya, mungkin kita sudah tahu dalil-dalilnya, sudah tahu informasi-informasi akhiratnya. Kaidah yang kedua sekarang. Kaidah yang kedua lebih dahsyat lagi, Bu. Ya. Allah itu menghitung niat baik seseorang dan tidak menghitung niat buruk seseorang. Pernah tahu kaidah ini, Bu? Allah itu menghitung niat baik seseorang dan tidak menghitung niat buruk seseorang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis, Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at wa bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah menuliskan hal-hal yang sifatnya itu amalan sholih, dan Allah menentukan mana yang dosa dan tidak boleh. Jadi yang amalan soleh sudah ditentukan Allah, yang dosa larangan sudah ditentukan Allah. Wa bayyana dzalik, dan Allah sudah menjelaskan secara gamblang, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Lalu kata Rasulullah, wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niat untuk melakukan satu amal kebaikan, falam ya'malha, tapi belum sampai dia amalkan karena satu dan lain hal. Misalnya dia sudah niat, ya saya datang kajian Humairah ini, sudah niat, terus buka G-formnya, set, lu vaksin gitu ya, aku durung vaksin gitu ya, misalnya begitu. Misalnya dia sudah niat mau berangkat tuh ya, tapi ternyata dia terhalangi vaksin, dia belum sempat vaksin karena misalnya jadwalnya masih besok ya. Falam ya'malha, apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu indahu hasanatun kamilah, dituliskan oleh Allah untuk dia satu kebaikan sempurna. Baru niat tetap dapat satu pahala sempurna. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man zahaba ila firashihi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yusalliyal lail, dia niat nanti malam mau bangun malam, terus akhirnya dia tidur, faghalabathu ainahu, dia sudah niat nih nanti malam saya mau witir, nanti malam saya mau tahajud, tapi ternyata apa? Dua matanya mengalahkannya, tidurnya terlalu ngantuk maksudnya ya, wes
tidurnya pokoknya terlalu lelap gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ya, kutiba lahu manawa. Dituliskan untuknya pahala yang dia niatkan, bukan pahala niat, tapi pahala yang dia niatkan. Tetap dapat pahala lengkap. Tetap dapat pahala qiyamul lail. Wa naumuhu shadaqatun min rabbih. Ada bonusnya. Dan tidurnya semalam adalah sedekah Allah untuknya. Masya Allah. Allah sedekah buat dia. Baru tidur. Lanjutkan hadisnya ya. Wa man hamma bihasanatin, dan barang siapa yang niat melakukan amal kebaikan, faya'maluha, lalu dia berhasil mengamalkannya. Sudah niat kretek, ngisi G-form, vaksin ada, saya sudah vaksin misalnya ya. Akhirnya sampai berangkat di majelis ini. Kataballahu lahu indahu asra hasanat ila sab'i mi'ati hasanat ila ad'afin katsira. Dituliskan untuknya minimal 10 kebaikan sempurna sampai 700 kebaikan sempurna sampai berlipat-lipat banyaknya sesuai dengan kehendak Allah. Itu orang kalau berhasil closing amalan soleh. Kalau berhasil niat amal. Kalau amalan soleh. Lihat kalau amalan maksiat, kalau perbuatan dosa dan maksiat. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu perbuatan dosa, falam ya'malha, dia gagal melakukannya. Mau berangkat ke tempat maksiat, bannya gembes. Bannya gembes pun karena takdir Allah. Ya. Karena Allah tidak ingin hamba ini sampai ke majelis, ke halakoh maksiat ya. Ya, ke majelis dosa. Ya, dia tidak mau. Ya. Sampai akhirnya apa? Falam ya'malha. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Katabahallahu lahu indahu hasanatun kamilah. Allah tuliskan untuk orang yang seperti ini satu kebaikan lengkap hadir. Niat tidak jadi mengamalkan, dapat kebaikan hadir. Harusnya kalau Allah itu adilnya pakai adil kacamata kita ya, harusnya dapat satu dosa dong. Iya kan? Wong tadi aja niat baik saja dapat satu pahala. Harusnya niat buruk tidak jadi ngamalkan tetap dapat satu dosa. Tapi enggak. Orang yang sudah niat buruk tidak jadi mengamalkannya atau tidak jadi melaksanakannya dapat satu pahala lengkap hadirin. Belum selesai hadirin. Rahmatnya Allah tidak berhenti di sini. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang menginginkan satu perbuatan dosa, niat berbuat dosa, fa'amilaha, lalu dia melakukannya, berhasil bermaksiat. Dia sudah niat terus berhasil bermaksiat. Ya, katabahallahu lahu sayyi'atun wahidah. Allah tuliskan untuknya satu dosa saja. Di hadisnya itu bahasanya enggak sayyi'atun kamilah, enggak. Tapi sayyi'atun wahidah, satu dosa saja. Kalau kebaikan tadi kan disebutkan kebaikan sempurna kan. Tapi ini satu dosa saja. Ini kaidah kedua yang menjadikan kita seharusnya menginsafi dan mentafakuri bahwa masuk surga itu harusnya mudah bagi seorang mukmin. Masuk neraka itu harusnya sulit hadirin. Melakukan dosa aja dihitung satu dosa. Melakukan amal solih dihitung berkali-kali lipat. Ya. Jadi ini yang kedua. Ya. Ini yang kedua. Kita bahas kaidah yang ketiga, harusnya sampai 9:30 ini ya. Ya. Yang ketiga. Nah, ini hasilnya banyak, Bu. Saya ngumpulkan ini juga sambil jalan gitu. Oh iya ya. Ini rahmat Allah ya, tulis. Dengerin masyayikh pengajian, guru kami pengajian. Oh iya, ini juga bagian rahmat Allah. Saya kumpulkan satu-satu. Ini sudah dapat 8. 8 pun saya penet-penet ini, ya. Saya tanya jenengan satu persatu, saya yakin semua bentuk rahmatnya berbeda. Ya. Pagi ini saja mesti Anda sudah mendapatkan rahmat Allah. Ya. Yang mana rahmat itu memudahkan kita untuk menggapai jannah begitu. Ya. Dan mempersulit kita untuk bermaksiat, untuk masuk neraka. Gitu ya. Yang ketiga, misalnya kaidah demikian. Para ulama mengatakan Allah itu mensyaratkan dosa
saat menghukum hambanya. Jadi ketika Allah menghukum hambanya, murka kepada hambanya, Allah itu ngasih syarat. Hamba ini harus berdosa dulu, harus melakukan kesalahan kan, baru dihukum Allah. Tapi ketika Allah ini memberikan rizki kepada hambanya, Allah tidak mensyaratkan taat. Pernah pikir ini tidak, Bu? Allah itu mensyaratkan dosa ketika hukum hambanya. Tapi Allah ketika memberikan rizki kepada hambanya, Allah tidak mensyaratkan hamba ini harus taat dulu baru tak kasih rizki. Pernah enggak kita ketika bermaksiat kepada Allah kita mikir, apa setelah bermaksiat ini Allah stop ya oksigen kita? Kan enggak, Adin. Tetap aja bisa ngirup oksigen. Setelah bermaksiat itu pernah enggak kita mikir, wah setelah ini mata saya enggak bisa ngelihat cahaya ya, buram langsung penglihatan saya. Enggak, mata tetap berjalan normal, darah tetap mengalir dalam tubuh kita, rezeki ya tetap datang. Orang bermaksiat itu malah justru Allah Subhanahu wa taala kadangkala untuk orang yang bermaksiat itu dilancarkan rizkinya ya. Jadi dunia itu tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang taat dan yang tidak taat ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya ini tetap mendapatkan kebaikan. Makanya Allah katakan dalam sebuah ayat, misalnya di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah membentangkan rizkinya untuk siapapun yang dikehendakinya. Ya. Di dalam surah yang lain Al-Baqarah 207 Allah katakan wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah maha santun kepada semua hambanya ya. Jadi rizki itu dibagi tanpa memberi syarat taat tadi. Ini apa? Bukan bagian dari rahmatnya Allah. Makanya seharusnya kita malu hadirin ketika kita bermaksiat kepada Allah, rizki itu masih lancar untuk kita ya. Kita ini masih diberikan banyak kemudahan dalam hidup kita. Makanya bagi seorang mukmin ketika mengetahui kaidah ini, malu betul dia ketika harus bermaksiat kepada Allah. Maka digunakan setiap waktunya, setiap aktivitasnya itu dalam ketaatan. Karena banyaknya rizki yang dihujankan untuk hidupnya. Ya. Nah, ini kaidah ketiga, Adil. Sudah cukup belum, Didi? Masih kurang? Saya tambahin satu lagi. Ya. Ya Allah, banyak sekali, Adil. Allah itu mengabulkan doa-doa kebaikan dari hamba-hambanya, dan Allah tidak mengabulkan doa keburukan dari hambanya. Jadi kalau seorang hamba itu berdoa untuk satu keburukan, mesti tertolak. Tidak dianggap doa ini, tidak verifikasi, tidak masuk syarat. Tapi kalau seorang itu berdoa, doanya baik, langsung dikabulkan sama Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan satu doa, di dalam doanya tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus tali silaturahim. Ada dua unsur ini ya. Doa, ya Allah, hancurkan orang ini ya Allah. Dia tadi ya, misalnya seperti itu ya, karena dendamnya gitu ya, itu jelas tertolak itu. Atau ya Allah, ya aku seneng banget sama dia ya Allah, ya ceraikan dia dengan suaminya ya Allah, misalnya begitu. Ku tunggu jandanya ya Allah, misalnya begitu ya, itu wis genah itu. Karena apa? Qati'atur rahimin, tidak mungkin terkabul ya, tidak mungkin terkabul. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan satu doa, tidak ada dosa, tidak ada unsur memutus tali silaturahim, illa a'tahullahu bi ihda thalath, kecuali pasti Allah akan memberikannya, mengabulkannya dengan satu di antara tiga cara. Caranya kita tahu ya, ada doa itu yang langsung dikabulkan kontan. Jenengan minta apa, langsung dikabulkan Allah. Berapa banyak doa yang kita minta langsung dikabulkan Allah kan? Tapi Allah kadang-kala menggunakan cara kedua dan ketiga.
Cara keduanya adalah Allah simpan dan Allah tabung doa-doanya ini menjadi kebaikan memberat amal solihnya nanti di hari kiamat. Jadi ada doa itu yang tidak langsung kontan hadirin. Ada doa itu yang disimpan di hari kiamat. Justru kita khawatir kalau semua doa kita itu dikabulkan Allah kontan, jangan-jangan kita tidak punya tabungan di hari kiamat. Jadi harus husnudzannya seperti itu. Ya. Siapa yang tidak kenal Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kurang solihah apa Ibunda Aisyah? Hidupnya dipenuhi dengan ketaatan. Tapi ada satu doa Ibunda Aisyah yang tidak terkabul. Doa apa? Doa minta keturunan dari Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya tidak dikabulkan Allah di dunia. Ya. Jadi kadang-kala ada doa-doa kita, harapan-harapan kita pinta kepada Allah kok tidak kunjung dikabulkan. Itu tidak masalah hadir. Itu tabungan nanti di hari kiamat. Atau cara yang ketiga, an yasrifa su'ahu mislaha. Allah gantikan musibah yang seharusnya mengenai dirinya dari kadar doanya itu. Takdirnya itu aslinya dia keluar dari masjid ini ketabrak hadir. Tapi karena dia doanya doa untuk yang lain, keluar tidak jadi ketabrak. Ya. Takdirnya ini misalnya dia minta, ya Allah, saya ingin banget mobil, ya Allah, nyicil bank riba tidak apa-apa ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak dikabulkan sama Allah. Karena memang Allah ingin menghindarkan hamba ini dari dosa riba. Ya. Jadi ada cara Allah itu mengabulkan doa, tapi yang paling penting adalah Allah kabulkan semua doa kebaikan. Dan Allah tidak kabulkan doa keburukan. Jadi mudah sebenarnya kita ini mendapatkan surga. Jangan minta, ya Allah masukkan neraka orang ini ya Allah. Tidak mungkin makbul hadir. Ya. Makanya sulit masuk neraka itu. Tapi doanya orang beriman solih, ya Allah masukkan anakku ke dalam surga, ya Allah matikan husnul khotimah, makbul hadir. Makbul. Kan sering saya katakan, ada seorang ibu dari Bani Israel punya 2 anak. Ini ceritanya Rasulullah, hadisnya sahih. Ada 2 anak, satu kakaknya, satu adiknya. Kakaknya tukang maksiat. Adiknya, ini untuk para ibu ya. Riwayat ini selalu saya ulang untuk para muslimah, para ibu. Adiknya ini ahlu ta'ah, sholat terus. Dulu di kalangan Bani Israel itu kalau sholat di tempat tinggi, kayak ada menara gini, dia sholat di tempat tinggi. Kakaknya bermaksiat di bawah menara. Terus main perempuan, minum khamar, judi, bunuh orang, begal orang, seperti itu. Adiknya khusyuk beribadah. Ibunya ngelihat kakaknya miris. Ya Allah, anakku yang gede ini kok suka maksiat. Akhirnya didoakan sama ibunya. Ya Allah, matikan dia husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jadikan dia bertobat kepadamu. Karena yang kasihan itu hanya kepada kakaknya, adiknya lupa tidak didoakan. Karena ngelihat apik sing cilik ini kan, gak usah didoakan. Akhirnya apa? Akhirnya kakaknya bosan bermaksiat, ngelihat adiknya di atas menara. Ya, kalau bayangan saya itu menaranya di malam hari gelap, tapi atasnya hidup gitu ya, terang, ada lentera seperti itu. Wah adikku kok soleh men, aku bosen mateni wong, bosen maksiat, kira-kira gitu lah. Ya, terus akhirnya apa? Aku bisa-bisa tobat lah. Aku ingin ketenangan ini. Kakaknya ingin naik, bermakmum kepada adiknya, sholat bareng adiknya. Adiknya ternyata di waktu yang sama melihat kakaknya. Weh, penak ya, wedoan gitu ya. Penak ya kita minum khamr ini sekali-kali. Toh banyaknya amalanku tidak, dosaku ini yang akan aku lakukan tidak merusak banyaknya amal ibadahku. Adiknya mulai angkuh, mulai apa? Ujub dengan amalannya. Turun akhirnya adiknya ingin bermaksiat, kakaknya naik ingin bertobat. Di malam hari yang gelap, sama-sama naik dan turun tangga. Di tengah tangga, kata Rasulullah, keduanya bertabrakan dan jatuh hadirin. Dua-duanya meninggal di tempat. 2 malaikat diutus Allah mengiringi malaikat maut. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Ketemu di jalan, tanya, klienmu sing endi? Kira-kira begitu ya. Ya, kata malaikat rahmat, aku disuruh Allah untuk menemani malaikat maut untuk menjemput ajalnya si malaikat rahmat bilang menjemput ajalnya si kakak. Ini untuk si adik. Yang satu husnul khatimah, yang satu su'ul khatimah. Gara-gara apa? Lupa doakan hadir. Salah satu hikmahnya apa? Kalau punya anak itu lebih dari satu, yang satu sudah soleh, tetap didoakan agar istiqomah. Yang belum soleh didoakan agar baik. Dan doanya mesti mustajab hadir. Apalagi doanya seorang ibu. Doa kebaikan itu mesti mustajab. Ya. Nah ini hadirin. Ya. Kaidah keberapa ini? 4. Sudah habis Bu waktunya Bu. Ya.
Saya baca aja ya, saya baca. Soalnya saya harus kajian lagi di Ngentan jam 10. Ya, saya khawatirnya nanti terlambat. Yang kelima, ini juga istimewa. Allah itu melipat gandakan setiap amalan soleh, pahala dari amalan soleh. Allah melipat gandakan pahala dari setiap amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram. Bulan haram itu berapa? Bulan apa aja? 4 ya. Dalilnya nanti dibuka surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan mulia. Yang kata para ulama menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, siapapun yang melakukan amalan soleh di bulan-bulan mulia ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kurang istimewa apa kita ini, Bu? Ada bulan-bulan di mana kita bisa ngebut dapat pahala, bisa melipat gandakan pahala. Bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, sama Rajab. Zulqa'dah 2 bulan setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, terus Zulhijjah pas bulan haji itu ya. Ya. Terus Al-Muharram sama Rajab. Ada bonusnya lagi, bulan Ramadan. Masya Allah, banyak, Bu, ya, banyak kesempatan kita melipat gandakan pahala hadir. Ya. Masya Allah. Kaidah yang keenam, Allah mendiamkan beberapa perkara sehingga tidak ada hukumnya. Allah mendiamkan beberapa perkara sehingga tidak ada hukumnya. Ini juga bagian rahmat Allah, Bu. Tidak segala sesuatu itu dikasih hukum, Bu. Wasakata an asya rahmatan lakum ghairan nisyan fala tabhasu anha. Kata Rasulullah, Allah itu mewajibkan beberapa amalan, Allah itu melarang beberapa amalan. Allah wajibkan jangan kamu tinggalkan, Allah larang jangan kamu langgar. Tapi Allah mendiamkan beberapa hal bukan karena Allah lupa, tapi ini sebagai rahmatal lakum, rahmat untuk kalian. Fala tabhasu anha, maka jangan kalian bahas. Kalau jelas tidak ada hukumnya itu jangan dibahas, karena itu bentuk rahmatnya Allah memudahkan kita. Jadi kalau dihitung-hitung, yang wajib sama yang haram dengan yang mubah itu banyak yang mubah, Bu. Ya. Apa hukumnya balas WA, Ustaz? Nggak usah ditanya, Bu. Boleh. Ya. Gitu loh. Jadi banyak hal yang boleh di dalam kehidupan kita ini, karena al-aslu fil asya mubah. Hukum segala sesuatu itu hukum aslinya boleh. Ya. Jangan dikit-dikit tanya, nanti kesulitan sama kayak Bani Israel kan. Suruh datangkan sapi, nanya sapinya warnanya apa, jantan betina, akhirnya pusing dia, tidak dapat sapi yang dimaksudkan karena banyak bertanya. Makanya ini salah satu rahmat juga, banyak hal-hal yang diperbolehkan hadirin. Ya, Ustadz posisi tidur yang dapat pahala itu yang apa? Jenengan tengkurep, ajeng miring, ajeng pripun saged, Bu, boleh gitu loh ya. Ya, katanya kalau tengkurep menzinai bumi, ya kalau bumi dizinai nggak hamil juga. Ya, ya, gitu loh. Ya, walaupun ada beberapa ulama yang bilang makruh, jangan begitu. Tapi hadirin, banyak sekali hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat ini, ya, dalam kehidupan kita ini. Karena memang Allah sengaja mendiamkan beberapa hukum agar apa? Sebagai rahmat untuk kita. Ghaironisyan kata Rasulullah. Bukan karena Allah lupa, enggak. Allah itu enggak lupa. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Allah enggak kelelahan, gitu ya. 6, 7, saya sebutkan 8 saja ya. Yang ketujuh, nanti ada dari golongannya Nabi Muhammad ini yang masuk surga tanpa hisab. Ada dari golongan ini, bahkan Rasulullah mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan para ulama berselisih pendapat dengan 70.000 ini. 70.000 ini bilangan asli atau memang 70.000 tok, atau ini ungkapan? Para ulama sebagian mengatakan ini ungkapan. Orang Arab itu kalau ngomong banyak sekali itu dengan kata
70. Ya kalau orang Solo Jogja itu swidak rolas. Piro jumlahnya? Sing datang kajian Humaira swidak rolas gitu ya. Wah kayak banget gitu ya. Ya. Nah, kalau orang Arab itu mesti identik dengan 70. Jadi akan banyak sekali umatnya Nabi Muhammad ini yang masuk surga tanpa hisab. Coba. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya. Makanya Rasulullah ngajari kita doa apa? Allahumma yassir, Allahumma ja'al, Allahumma hasub hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Orang hisab itu panjang sekali, 50.000 tahun ngantri kita, Bu. Ya, satu-satu diperitili, tanggal sekian, jam sekian kamu ngapain, tanggal sekian. Kalau kita nggak ngaku dibungkam ini mulut. Pernah kita bahas ya dalam kajian yang lain. Ya. Coba nanti buka di YouTube para saksi di hari nanti, kajian saya itu bahas tentang kondisi nanti di hari hisab. Sulit hadirin, sulit. Dan Allah berikan kesempatan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu kan rahmat. Mudah masuk surga itu hadirin. Harusnya untuk orang-orang yang beriman dan berilmu, ya, dan berilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa shortcut, bisa nyari amalan-amalan yang singkat, amalan-amalan yang cepat. Jalan pintas masuk surga itu ada kalau kita paham ilmu, gitu ya. Dan yang ke-8 yang terakhir ini menggelitik sebenarnya, yang 8 ini. Kata para ulama, kunci surga itu sudah diinformasikan sama Allah, sama Rasulullah. Kunci neraka pernah enggak diinformasikan? Kunci surga apa? Miftahul jannati kalimatu la ilaha illallah. Oh, selama kita sudah la ilaha illallah masuk surga, Bu. Kuncinya itu sudah kita dapat. Ya. Pernah enggak Rasulullah menginformasikan kunci neraka kada wa kada? Enggak pernah kan? Kata teman saya, oh, memang neraka tidak ada pintunya, ya. Langsung dijorokin nyemplung gitu ya. 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 Tapi ini kan informasi yang berharga untuk kita, memudahkan kita masuk surga. Ya. Kunci surga sudah diinformasikan. Selanjutnya pertanyaan mungkar nakir sudah diberitahu. Jadi kalau misalnya pertanyaan di alam kubur itu kita ibaratkan ujian, kunci jawabannya sudah disebar, Bu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Sudah tahu jawabannya. Maka malu sekali ketika kita berada di alam kubur kok keluh lidah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena memang ternyata ada orang-orang beriman yang keluh menjawab itu. Karena apa? Karena selama hidupnya dia tidak mau mengenal Allah. Tidak pernah tahu untuk mentafakuri rahmat Allah yang begitu banyak tadi. Karena selama hidupnya dia tidak pernah kenalan sama Nabi kita. Tidak pernah jadikan Rasulullah itu teladan. Karena dalam hidupnya dia tidak pernah bangga menjadi seorang muslim. Sehingga ketika ditanya madinuka, apa agamamu? Bingung dia jawabnya. Kayak orang linglung. Kenapa? Karena hidupnya malu-malu jadi seorang muslim. Tidak bangga. Mensiarkan syiar Islam itu tidak bangga. Ya. Makanya mari kita siarkan syiar Islam ini dari pakaian kita, dari cara bertutur kata. Ngomong jazakumullah itu harusnya bangga. Jangan makasih ya, makasih jazakumullah. Itu. Pagi Mbak Tanti, assalamualaikum, kan bisa. Ya. Kaget bukan astaga, tapi astagfirullahaladzim. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ya. Jadi banyak. Barakallahu fikum. Semoga sukses ya kamu ganti. Barakallahu fikum, barakallahu fi hayatikum. Jadi itu syiar. Harus kita bangga menjadi seorang muslim agar nanti kita tidak kesulitan. Dan pertanyaannya sudah dibocorkan kunci jawabannya gitu loh. Ya. Maka datang seorang guru kepada kawan kami, tanya, Ustadz, guru di satu SMP atau SMA, Ustadz, demi menaikkan akreditasi sekolah kami, boleh enggak Ustadz? Soal ujian UAS itu kita bocorkan ke murid-murid, Ustadz. Kan demi kemaslahatan bersama. Wah, tanya hukum kepada Ustadz. Ya. Akhirnya Ustadz ini ngawur, enggak boleh katanya. Kata Ustadz ini, enggak boleh. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Loh, masa enggak boleh Ustadz? Wong Rasulullah saja pertanyaan mungkar nakir loh Ustaz, dibocorkan kunci jawabannya.
Urusan akhirat aja boleh, masa urusan dunia tidak boleh? Wah, kacau ini guru nih. Lulusan mana ini gurunya? Ya. Ini apa? Intermezzo saja ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, ini bagian dari banyaknya rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, harusnya menjadikan kita ini optimis, menyongsong amalan solih demi mudahnya jalan kita masuk surga, dan jangan pesimis. Ya, walaupun Rasulullah katakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat, sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sulit, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak. Jangan menjadikan kita lalu pesimis masuk surganya Allah, dan jangan menjadikan kita jadi apa, khawatir, wah ketoknya aku ini rupa-rupa ahlun nar ini. Jangan ya hadirin ya, harus optimis, mindsetnya harus dirubah. Sulitnya masuk neraka, mudahnya masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah habis waktunya ya. Nanti ditanyakan di lain kesempatan. Insyaallah bulan depan lagi bisa lebih gampang kita bermajelis ilmu. Ya, semoga segera reda pandemi ini dan agar kita bisa kembali lagi bermajelis ilmu seperti biasanya. Jadi saya harus ke Gentan jam 10. Saya khawatir terlambat nanti mengambil hak jamaah yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas berbagi ilmunya di pagi hari ini.